paling atas ya. Allah, kemudian ada anak panah ke bawah. Allah menetapkan. Apa yang Allah tetapkan? Qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Allah menetapkan qadha dan qadar. Kemudian di bawahnya lagi sebagai ujian. Sebagai ujian. Kemudian di bawahnya lagi menetapkan qadha dan qadar sebagai ujian bagi siapa? Bagi manusia, bagi kita. Karena kita nak memahami qadha dan qadar ini berkaitan dengan kita. Apa contohnya qadha dan qadar yang Allah tetapkan sebagai ujian bagi kita? Penyakit umpamanya. Kemudian kemiskinan umpamanya. Sudah? Kemudian kita pindah pula ke sebelahnya. Perlahan-lahan kita lihat ya. Allah menetapkan qadha dan qadar sebagai ujian bagi kita. Contohnya seperti penyakit dan kemiskinan. Coba kita lihat di sebelah qadha dan qadar yang bertuliskan dengan warna kuning. Latar belakangnya berwarna kuning. Apa tulisan di situ? Kurnia. Kurnia. Kita tambah satu perkataan sebelum kurnia. Allah memberikan kurnia. Allah memberikan kurnia. Di bawah kurnia apa? Sebagai balasan. Di bawahnya, di bawah kurnia itu sebagai balasan. Nah, sebagai balasan. Di sebelah sebagai balasan itu apa? Sebagai ujian. Sebagai balasan, sebagai ujian. Kemudian Allah memberikan kurnia sebagai balasan. Kemudian tinggal tiga lagi. Yang warnanya sama ketiga-tiganya. Redha. Ini yang pertama, redha. Kita buat urutannya dari sini. Ini yang pertama, redha. Ini yang kedua, redha. Ini yang ketiga, redha. Redha. Ketika kita sebut kata redha, berarti berkaitan dengan kehendak. Kita redha. Kemudian Allah redha. Berarti berkaitan dengan kehendak kita atau kehendak Allah. Kita redha kehendak kita. Allah redha kehendak Allah. Karena redha itu masuk dalam pembahasan kehendak. Makna redha itu adalah menyamakan kehendak. Boleh ditambah di sini kata menyamakan. Macam mana jadi sama? Menyamakan kehendak. Umpamanya, kita kehendak kita, kalau berkaitan dengan badan kita, kehendak kita mau sehat atau mau sakit? Itu kehendak. Kemudian Allah juga berkehendak demikian. Karena yang menentukan adalah Allah. Allah bagi kesehatan badan kepada kita. Maka samalah kehendak kita dengan kehendak Allah. Ketika itu tak ada masalah lah. Memanglah itu yang kita kehendaki, itu pula yang Allah kehendaki, tak ada masalah. Bila masalah itu muncul, bila persoalan itu muncul, bila kehendak kita tak sama dengan kehendak Allah. Kehendak kita mau sehat. Kehendak Allah yang sudah ditetapkan dalam takdirnya, dalam qada dan qadarnya, kita sakit. Kehendak kita sehat. Kehendak Allah sakit.
Yang berlaku kehendak kita kan atau kehendak Allah? Saya anak sehat, tapi sakit juga. Karena yang menentukan bukan kita. Yang menentukan kehidupan di alam semesta ini termasuk diri kita adalah Allah. Kita anak sehat, tetapi Allah pula berkehendak kamu sakit. Bermakna samakah kehendak kita dengan kehendak Allah? Tak sama. Macam mana supaya hilang persoalan, yaitu perbezaan kehendak ini? Samakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Macam mana caranya? Redha. Itulah dia redha. Redha itu menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Umpamanya dengan mengatakan pada diri kita sendiri, ya Allah, apabila memang ini adalah kehendakmu dan kehendakmu yang berlaku, maka hamba ya Allah bersetuju dengan kehendakmu ini. Bersetuju bermaknanya menyamakan. Menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Tapi kan kehendak kita kan mau sehat. Disitulah usaha mesti dilakukan. Yaitu macam mana merubah cara pandang kita. Yang tadinya kita memandang penyakit itu buruk, tetapi macam mana kita rubah sehingga ya Allah, memang penyakit ini dalam pandangan hamba buruk, dalam pandangan semua manusia penyakitnya adalah buruk, tetapi yang menetapkan penyakitnya adalah Engkau ya Allah yang maha bijaksana. Pasti di sebalik penetapan penyakit ini ada hikmah di sebaliknya. Maka ketika kita melihat hikmah yang tersembunyi daripada penyakit yang ditetapkan oleh Allah itu, maka kita akan berjaya merubah cara pandang kita. Boleh faham? Tak boleh. Baik, kita beri contoh. Belum lagi lahir ke dunia sudah menjadi anak yatim. Ayah dah meninggal lebih dulu. Sahabat-sahabat kita yang lain ada ayah. Kita ketika lahir tak ada ayah. Jadi anak yatim, baik ke buruk? Tak ada punya ayah. Sahabat kita yang lain punya ayah ketika lahir. Kita tak ada ayah. Baik ke buruk? Ya tak baik, pastilah tak baik. Buruk lah. Tetapi berlaku juga dalam kehidupan sebahagian daripada kita. Ya berlaku. Harap-harap ayah dah meninggal, ibu ni lah yang akan mendidik, mengasuh sehingga kita besar. Belum lagi besar, ibu pula meninggal dunia, dah yatim piatu. Baik ke buruk? Baiklah. Jangan coba-coba jawab macam tu saja. Mesti ada alasan. Ya kehendak Allah. Tapi macam mana nak memahami sampai kepada kehendak Allah tu? Nah itulah dia pengajian kita ini, pemantapan pemahaman terhadap qada dan qadar. Sampai ke situ selesai pengajian. Tak payah sampai ke pukul 11, tak payah. Dah meninggal ayah, dah meninggal mak, tak ada orang tua lagi, siapa yang mengasuh? Kita belum lagi besar, akhirnya diasuhlah oleh datuk. Diasuh oleh datuk. Tapi tak samalah seperti yang diasuh oleh ayah dan ibu sendiri. Sudah besar, tapi masih belum dewasa. Datuk pula meninggal dunia. Baik ke buruk? Dah 3 meninggal nih. Siapa tahu, agak-agak siapa nih yang menjalani musibah ini?
Nabi Muhammad belum lagi lahir ke dunia, ayah dah meninggal. Belum lagi besar, mak dah meninggal. Belum lagi dewasa, datuk dah meninggal. Belum lagi berhasil dalam dakwah di Mekah, paman, pakcik dah meninggal. Belum lagi selesai berdakwah, sedang-sedang diharapkan pertolongan istri, istri pula meninggal. Meninggal orang-orang yang dicintai ini. Baik ke buruk? Baik, sekarang kita buat pertanyaan, tapi dalam bentuk yang lain. Yaitu, mungkinkah Allah menetapkan yang buruk bagi Nabi Muhammad? Ini bentuk pertanyaan yang lain. Mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kemungkinan ada kemungkinan. Tetapi untuk hamba yang sangat dicintai, Sayyidul Mursalin, yaitu penghulu daripada sekalian Rasul yang paling Allah cintai dari sekalian manusia ini adalah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinkah kepada yang dicintai itu ditetapkan yang buruk? Bertentanganlah dengan mana cinta itu. Pasti kepada yang dicintai, pastilah ditetapkan yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Berarti meninggal ayah itu bagi Rasulullah baik? Baik. Meninggal ilmu bagi Rasulullah baik? Baik. Di mana letak kebaikannya? Alam yajidka yatimam fa'awa. Allah mendapati hambanya dalam keadaan yatim, Allah langsung yang mendidiknya, mengajarnya, melindunginya, memeliharanya, mengasuhnya. Mana yang lebih baik? Pengasuhan ayah ibu manusia atau pengasuhan Allah Subhanahu wa taala? Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mengasuhku dan pengasuhan Tuhanku adalah sebaik-baik pengasuhan. Nah, sekarang merubah cara pandang itu yang penting. Meninggal ayah ibu, baik ke buruk? Ada berubah kan jawabannya. Meninggal orang-orang yang dicintai, karena meninggalnya seseorang itu bukan kehendak kita. Itu kehendak Allah. Lihat, ada kehendak Allah. Ada kehendak manusia. Ketika sama kehendak kita dengan kehendak Allah, tak ada masalah. Tapi ketika tidak sama, kehendak kita mau sehat, mau kaya, mau selamat, mau orang-orang yang dicintai ada di sekitar kita, bersama dengan kita. Itu adalah kehendak-kehendak kita. Dan itu adalah yang baik-baik. Tetapi tidaklah dalam hidup kita yang berlaku seperti itu, seperti yang kita kehendaki. Ada kalanya berlaku tidak seperti yang kita kehendaki. Itulah yang kita sebut sebagai ujian. Ujian. Ujian ini ada yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai. Yang kita sukai mudah kita menjalani. Tetapi yang tidak kita sukai berat kita untuk menjalaninya. Tetapi ketika kita memahami bahwasanya yang tidak kita sukai itu sebenarnya adalah baik juga, itulah yang membuat kita mudah menjalani, ringan menjalani. Menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah, apabila ada perbezaan antara kehendak kita dengan kehendak Allah, menyamakan kehendak itulah yang disebut dengan redho. Redho yang pertama, ya Allah, apabila ini adalah kehendak-Mu, hamba jalani kehendak-Mu ini ya Allah. Seperti penyakit umpamanya. Periksa ke dokter, dokter pun kata, oh awak ini dah stadium sudah step 4 ini penyakit. Risau? Risau. Gelisah?
Bisa. Takut? Takut apa? Cobaan. Nah, itulah dia ujian. Kehendak kita nasihat. Tapi kehendak Allah tidak. Kamu menderita penyakit. Setahun sakit, 2 tahun penyakit, 3 tahun penyakit. Udah berapa tahun sakit? Ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun tak sembuh-sembuh. Nampaknya penyakit ini menahun sampai mati ya. Ridho? Apa mana ridho? Menyamakan kehendak. Ya Allah, apabila ini memang adalah kehendakmu ya Allah hingga hamba mati, hamba mesti menjalani penyakit ini. Maka hamba ridho ya Allah, hamba samakan kehendak hamba dengan kehendakmu ya Allah. Pasti di sebalik penyakit yang hamba derita ini ada hikmah di sebaliknya. Untuk sampai kepada ada hikmah ini mesti ada penjelasan. Karena tidak semua orang mengetahui hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Menderita penyakit baik ke buruk? Menderita penyakit hingga ke hari ini dah berpuluh tahun dah tak sembuh-sembuh. Kata dokter ni sampai mati agaknya ni penyakit ni. Baik ke buruk? Ya mesti redha. Ni nak bahas kata redha ni, nak menyelesaikan kata redha ni. Macam mana nak redha kita ni? Baik ke buruk? Baik. Tak boleh lagi jawapan yang lain kecuali itu. Baik. Kalau ada jawaban yang lain buruk, bermakna sudah bermasalah keimanannya kepada Allah. Bermakna mengikuti kehendak hawa nafsu. Bermakna tidak menyamakan kehendaknya dengan kehendak Allah. Sekarang kita sudah menyamakan. Baik. Kerana yang menetapkan penyakit ini adalah Allah yang maha bijak. Sana pasti ada kebaikan dalamnya. Penjelasannya adalah agak-agaknya apa kebaikan penyakit pada tubuh kita. Satu, menghapuskan dosa. Dua, mengingatkan mati sehingga bersiap sedia untuk mati kan. Yang ketiga, membuat kita jadi bersungguh-sungguh untuk beramal. Yang keempat, berserah diri kepada Allah. Dengan menyebut ini saja, berarti penyakit itu adalah baik. Penyakit itu yang membuat kita menjadi redha. Penyakit itu yang membuat kita mengingat mati sehingga kita terus bersiap sedia. Penyakit itu yang membuat kita menjadi bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Boleh jadi tanpa penyakit itu badan sehat, membuat kita lalai, lupa diri. Bahkan bukan hanya melakukan ketaatan, malah melakukan kemaksiatan. Mana yang baik? Badan sakit tetapi dalam ketaatan, atau badan sehat tapi melakukan kemaksiatan? Iyalah, memanglah kita mau sehat, tetapi kita mau ketika kita sehat itu kita dalam ketaatan. Tetapi siapa boleh jamin apabila ia dalam keadaan sehat itu ia tetap melakukan ketaatan? Tak ada siapa. Maka apapun yang Allah tetapkan boleh jadi. Itulah cara Allah yang kita tak tahu. Itulah dia cara Allah untuk kita sentiasa mendapatkan kebaikan. Berarti kita mestilah yakin bahwasanya apapun bencana yang menimpa kita sebagai ujian itu adalah yang baik, yang terbaik dalam hidup kita. Maka kita akan menerima kehendak Allah itu. Itulah yang disebut dengan menerima kehendak Allah itu. Samalah berarti kehendak kita dengan kehendak Allah. Itulah yang disebut redha. Selesai satu redha.
Ada berapa ridho tadi? Tiga. Tiga ridho. Selesai satu ridho. Siapa yang ridho pertama ini? Kita, manusia. Ridho. Karena kita manusia ridho kepada Allah, kepada kehendak Allah, hambaku itu, ku tetapkan penyakit, dia ridho kepada kehendakku yang menetapkan penyakit. Maka aku ridho kepada hambaku itu. Karena hambaku itu ridho kepadaku, maka aku pun ridho dengan sikap hambaku itu. Ia bukan berburuk sangka kepadaku. Ia bukan mempersoalkan kebijaksanaanku, tetapi ia akur, ia menerima, ia menyamakan kehendaknya dengan kehendakku. Padahal kehendaknya pada awalnya bertentangan dengan kehendakku. Dia tidak menghendaki apa yang aku kehendaki ini, tapi hambaku itu menyamakan kehendaknya dengan kehendakku, maka aku rela terhadap hambaku itu. Nah, redha yang kedua ini siapa yang redha ini? Ini dia, Allah yang redha. Sudah berapa redha? Sudah dua redha. Redha yang pertama kita, redha yang kedua Allah. Bila Allah itu redha kepada kita, bila kita redha kepada Allah. Jadi redha Allah itu akan didapatkan apabila kita redha terlebih dahulu. Maka kita sebut urutannya ini dulu. Ini pertama, redha pertama, kita dulu redha. Selepas itu Allah redha. Apabila Allah redha, lihat anak panah ke bawah. Apabila Allah redha, Allah memberikan apa? Kurnia. Kurnia itu di atas berkah lagi. Pemberian yang istimewa. Kepada hamba yang istimewa. Siapa hamba yang istimewa? Hamba yang berjaya redha. Karena berat nak redha itu. Nak menerima penyakit sampai mati itu berat tuh. Ada orang yang minta bunuh diri aja lagi. Dah mati jalan saya nih. Dokter, suntik je lah ke tubuh saya ini apa-apa kah? Supaya saya cepat mati. Putus asa. Karena dia tidak redha. Maka gagal dia menjalani ujian. Jadi orang yang membunuh diri itu adalah orang yang gagal menjalani ujian. Ujian. Karena hidup adalah sebagai ujian. Karena Allah redha kepada kita yang telah redha, maka Allah memberikan kurnia sebagai balasan. Jadi Allah memberikan balasan. Allah tak biarkan hamba yang redha tanpa upah. Allah berikan kepada hamba yang redha, karena redha itu beramal, berjuang. Allah berikan upah berupa balasan kepada hamba yang redha itu. Nah, hamba yang redha itu mendapat balasan. Dengan balasan itu hamba redha lagi sekarang. Tadi redha, sekarang redha. Tadi redha karena menyamakan kehendak dengan kehendak Allah. Sekarang redha karena menerima balasan dari sisi Allah. Nah, redha yang ketiga ini kita sebut berpuas hati. Puas. Kalau hati sudah puas, maka tak ada lagi beban. Ada penyakit di tubuh, tapi tak terasa sebagai beban. Dengan kematian ahli keluarga, tinggallah sendiri sebatang kara, tak ada lagi beban. Karena Allah memberikan kurnia kepadanya. Ini biasanya Allah berikan puncaknya ketika seorang hamba itu, ini ridho yang kedua bagi manusia, berarti ridho yang ketiga urutannya, ini Allah bagi ketika seseorang akan meninggal dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyah. Radiyah redha. Jiwa itu redha. Berpuas hati. Di mana kita jumpai ini? Surah Al-Fajr.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu dengan radiyah, hati yang puas. Mardiyah, lagi diredainya, lagi diredainya. Berarti ada berapa ridha? Ada berapa ridha? 3. Ridha yang pertama, ridha yang kedua, ridha yang ketiga. Tapi dalam ayat ini ada berapa ridha? Ada 2 saja. Lalu ridha yang ketiganya telah dimaklumi daripada yang 2 ini. Karena ridha Allah itu adalah selepas kita ridha. Ridha kita dulu, kemudian Allah ridha, kemudian kita ridha lagi. Yaitu karena Allah memberikan balasannya. Boleh paham ke tidak ya? Saya pun tak pastilah boleh paham ke tidak. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Sekarang dalam hidup lagi. Kita buat contohnya tadi penyakit. Ada di antara kita ini ada yang mendapat penyakit jantungnya, umpamanya. Kemudian ada penyakit apa lagi? Kencing manis. Ya, macam-macam penyakit. Apabila sudah terkena penyakit tersebut, maka ada yang tak boleh buat apa. Baring, letih, lemah, kemudian menderita. Pada masa keadaan seperti itu, kita rela, kita sabar. Ya Allah, ini adalah takdirmu, qada dan qadar. Ini adalah takdirmu ya Allah. Hamba tak menyukai penyakit ini, tapi berlaku ke atas diri hamba. Hamba rela ya, menjadi sabar. Hambaku itu uji dengan penyakit, tapi hambaku itu tak ada dia mengeluh, tak ada berburuk sangka kepadaku, berserah diri kepadaku. Ia sentiasa terus memuliakan, meninggikan, mensucikanku. Aku redha pada hambaku, maka aku berikan karunia baginya. Maka hamba itu pun dapat karunia Allah, hatinya menjadi tenang. Karunia Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati, yaitu ia melihat ada hikmah di sebalik penyakit yang ia derita. Mungkin inilah cara Allah Subhanahu wa taala supaya ia lebih banyak mengumpulkan pahala. Mungkin inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kedudukannya nanti di hari akhirat. Karena hidup di dunia ini sebenarnya hanyalah sebagai ujian untuk bekal kita bagi kehidupan kita yang sejati, yang sebenarnya yaitu di akhirat kelak. Hamba ini menjadi tenang. Ia berpuas hati. Demikianlah keadaannya sampailah ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah pun menyeru dengan panggilan yang mulia ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Kamu tak sendiri wahai hambaku. Bukan hanya kamu yang aku redai, hamba-hambaku yang lain banyak juga yang aku redai. Maka masuklah kamu ke dalam kumpulan hamba-hambaku yang diredai. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kalau sudah masuk ke dalam surga, redha? Nah, Allah pun bertanya kepada penghuni surga, wahai kepada penghuni surga, wahai penghuni-penghuni surga, kamu sekarang sudah masuk ke dalam surga dan kamu sudah mendapatkan kenikmatan surga. Araditum? Apa sekarang kamu sudah redha? Redha maknanya berpuas hati? Ya, ya Allah, kami redha. Macam mana kami tak redha? Kami tak mendapatkan kenikmatan.
dalam surga ini. Terhindar kami dari neraka. Kami dimasukkan dalam surga ini dan kami mendapatkan kenikmatan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai hambaku, ada lagi yang lebih berharga dari kenikmatan surga ini. Apa? Kamu sudah redha, wahai hambaku, dimasukkan dalam surga ini. Nah, yang lebih berharga adalah wahai hambaku, aku redha kepadamu dan aku tidak akan memurkaimu selama-lamanya. Fala askhatu alaikum abada. Dan aku tidak akan murka kepadamu selama-lamanya, dan Allah berikan karunia, yaitu berupa melihat zatnya di dalam surga. Mendapat ridha Allah itu lebih berharga daripada kenikmatan surga. Karena kenikmatan surga itu masih ciptaan Allah. Tetapi bila Allah ridha, Allah tak murka, itu adalah daripada zat Allah Subhanahu wa taala sendiri yang boleh disaksikan langsung zat tersebut oleh mata setiap penghuni surga. Itulah dia yang lebih istimewa daripada kenikmatan surga yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Bila masih berkaitan dengan ciptaan Allah, kenikmatan-kenikmatan surga masih belum seberapa berbandingkan dengan zat Allah. Mana yang lebih tinggi nilainya? Ciptaan Allah atau Allah yang menciptakan segala ciptaan? Maka dalam zikir-zikir ahli sufi, ilahi anta maqsudi. Apa sambungannya? Waridhaka matlubi. Apa tuh? Mana ya? Ya Allah, Engkaulah yang aku tuju, dan ridhamu lah yang aku harapkan. Engkau mananya zat Allah itu yang kita tuju. Mudah-mudahan dengan beribadah mentauhidkan Allah di dunia ini, kita dapat melihat zat Allah nanti di hari akhirat. Dan ridhoka, keridhoanmu lah yang aku harapkan, yang aku inginkan. Maka nanti di dalam surga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak. Apabila sampai ke tahap itu kita memahami qada dan qadar, maka mudahlah dalam menjalani setiap ujian atau bencana dalam hidup. Mudah, ringan. Berat ya, berat. Tetapi menjadi mudah selepas kefahaman kita terhadap qada dan qadar. Alhamdulillah, selesai cartah nih. Selesai sudah. Boleh mengulang semula? Ulang semula sendiri-sendiri. Nanti bagikan cartah ini dalam grup WhatsApp dengan pada sahabat-sahabat. Ini apa nih? Ada yang bertanya. Maka kita berikanlah penjelasan seperti tadi. Boleh memberikan penjelasan seperti tadi? Insya Allah boleh. Boleh. Perlu diulang? Tak perlu diulang ya? Alhamdulillah. Selesai. Kalau enggak kita boleh ulang. Boleh ulang nih, diulang balik ini. Reverse. Boleh padam semula nih. Ini yang ori. Nah, dah selesai. Siapa nak dapatkan ini boleh, nanti kita boleh bagi melalui email. Yang slide. Boleh bagi melalui email. Ini ada ayatnya nanti. Surah, nanti kita akan bacakan ayat. Asy-Syura, ayat 51. Jadi yang pertama yang mesti difahami melalui carta ini, yang pertama kali dilihat adalah apa tadi?
Nah, Allah ini lihat dulu. Selepas itu lihat ke bawah, Allah menetapkan qada dan qadar. Qada dan qadar ini ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Qada dan qadar itu sebagai ujian. Kalau yang kita sukai itu biasa. Yang tidak kita sukai, itu yang berat. Contohnya seperti apa? Penyakit. Seperti apa? Kemiskinan. Tapi itulah dia kehendak Allah. Itulah kehendak Allah. Qada dan qadar itu adalah kehendak Allah. Nah, kehendak kita pula boleh jadi yang dikehendaki oleh Allah itu tidak sama seperti yang kita kehendaki. Kita menghendaki sehat, tapi Allah menghendaki kita sakit. Macam mana caranya supaya kita tidak terbeban dengan penyakit, dengan kemiskinan, dengan yang tidak sama dengan kehendak Allah? Menyamakan kehendak. Menyamakan kehendak. Kita ada kehendak, Allah pun juga ada kehendak. Samakan kehendak kita dengan kehendak Allah, itulah yang disebut sebagai redha. Itu redha yang pertama. Kerana kita redha, maka Allah pun redha. Allah redha, Allah memberikan kurnia kepada kita sebagai balasan. Sebagai balasan. Kerana kita telah mendapatkan balasan daripada Allah, kita diredai oleh Allah, maka kita pun redha untuk kali yang kedua. Ini kali pertama kita redha, ini kali kedua kita redha. Kali pertama kita redha sebagai ujian, kali kedua kita redha sebagai menerima balasan. Maka beza antara redha pertama di sini dengan redha yang kedua. Redha yang pertama kita akan merasa terbeban karena ujian. Redha yang kedua kita akan merasakan puas, ada kepuasan hati. Selesai sudah. Carta yang kedua. Ini ada penjelasan tambahan. Penjelasan tambahan itu adalah yang di sini. Ini adalah penjelasan tambahan. Yaitu macam mana supaya redha. Dan usaha kita untuk redha itu dihitung sebagai amal saleh. Yang pertama kita lihat sama seperti carta sebelum ini, yaitu Allah. Allah menetapkan apa? Qada dan qadar. Menetapkan qada dan qadar kepada kita manusia. Contohnya seperti penyakit dan kemiskinan. Macam mana supaya redha? Ini dia. Macam mana supaya redha? Kita beriman kepada Allah. Satu, beriman. Penyakit ada di badan kita. Kita biarkan saja penyakit itu macam itu. Kalau sembuh, sembuhlah. Kemudian kalau tetap memang penyakit itu sampai mati, matilah. Macam itu? Tidak. Berikhtiar. Jadi apabila ada orang mengatakan redha, kemudian dia berdiam diri, tak mau cari obat, tak mau pergi ke dokter, itu namanya bukan redha. Orang yang redha itu beriman, berikhtiar. Nah, beriman, berikhtiar itu ada 3 kata untuk menjelaskannya. Yang pertama berusaha, yang kedua berdoa, dan yang ketiga bertawakal. 3 kata ini, berusaha, berdoa, dan bertawakal, inilah yang disebut sebagai berserah diri kepada Allah. Dengan demikian, insya Allah akan berhasil untuk redha. Redha. Ini pakaikanlah dalam hidup. Pakaikan. Kita kalau nak meniaga, maka kita berusaha sungguh-sungguh, kita kumpulkan modal, kemudian kita berniaga, cari siapa-siapa yang boleh membantu kita dalam perniagaan, kita cari pelanggan,
Kalau kita penjual, kita cari pembeli, kemudian kita berusaha sungguh-sungguh. Tujuan kita kalau berniaga apa? Untung. Tapi rupanya selepas berniaga, rugi. 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 Apabila rugi, bermakna itu adalah ujian. Ujian daripada Allah. Itu adalah qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah. Tak boleh kita menghindarkan diri daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak. Karena Allah telah menetapkan rugi, ya rugi. Kita sudah berusaha sungguh-sungguh, tapi rugi juga. Kita sudah berhati-hati, rugi juga, dikhianati oleh rakan bisnis kita. Maka jangan susah hati, redho. Apa mana redho? Menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Macam mana caranya menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah? Beriman dan berikhtiar. Berusaha, berdoa, dan bertawakal. Berserah diri kepada Allah. Pasti di sebalik kerugian yang menimpa saya dalam perniagaan ini, pasti ada hikmah di sebaliknya. Mungkin Allah merencanakan sesuatu yang terbaik untuk hidup. Bangun, baik sangka kepada Allah. Nanti Allah akan berikan balasan. Hambaku ini, aku uji dengan berat-berat dalam hidupnya. Dengan ujian-ujian yang berat dalam hidup. Tetapi hambaku ini tetap berbaik sangka kepadaku. Tetap beriman kepadaku. Berikhtiar, berusaha, berdoa, berserah diri kepadaku. Aku akan berikan karunia kepadanya. Diberikan kurnia. Hamba itu pun berpuas hati. Itulah dia hakikat hidup yang sedang kita jalani. Ada ujian di badan kita? Ada. Ada ujian dalam perniagaan? Ada. Ada ujian dalam berkeluarga? Ada. Ada ujian dalam berjiran tetangga? Ada. Ada ujian dalam menuntut ilmu? Ada. Banyak. Semua yang kita jalani dalam hidup ini adalah ujian. Dalam menuntut ilmu sekarang nih, ada ujian? Ada. Apa ujiannya? Tahu semua. Ada hikmah di sebaliknya. Carta yang ketiga, terakhir. Ini tambahan lagi. Tambahan lagi. Nah, kita fokus sekarang ke hati dari manusia. Hatinya itu. Ini dia. Ini fokus hati. Kalau tadi manusia secara umum beriman, berikhtiar, kemudian berusaha, berdoa, bertawakal, kemudian berserah diri. Sekarang lebih kecil lagi. Ini saya menyampaikan kotor-kotor ini pernah kepada salah seorang jemaah yang dia tak faham tentang kotor-kotor ini sampai 2 tahun lamanya. 2 tahun. Dan apabila menelepon saya sampai 2-3 jam menelepon, sampai panas handphone saya ini. Karena dia tak paham, tapi saya mesti redho dengan ujian anak murid yang macam ini. Sudah panas handphone nih. Ada nak habis bateri, saya kata nak habis bateri lagi. Kata sikit lagi. Sikit itu banyak rupanya, sikit. Tapi alhamdulillah boleh paham. Banyak ujian dalam hidup. Ya, kita umpamanya diuji, suami diuji dengan istri diuji dengan suami. Saya dulu ketika bujang, saya harapkan istri macam ni, yang baik-baik semua lah. Macam ni. Rupanya selepas Allah takdirkan dapat istri yang macam ni, macam tu. Tapi itulah dia istri yang Allah telah takdirkan. Maka saya mesti redha dengan istri yang macam tu. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Tak boleh kita mencela takdir Allah. Pasti ada hikmah di sebaliknya.
Nah, macam mana caranya? Nah, rupanya dalam hati kita itu, hati manusia ada tiga komponen. Ada tiga, ada tiga kekuatan. Yang pertama ada kekuatan nafsu. Nafsu punya kekuatan. Ada kekuatan iman. Iman punya kekuatan. Ada kekuatan akal. Kekuatan akal. Nafsu ini punya kekuatan juga, tapi kepada yang buruk-buruk. Iman punya kekuatan kepada yang baik-baik. Akal dengan ilmu punya kekuatan juga dan boleh membantu iman untuk mengalahkan nafsu. Kehendak nafsu apabila kita diuji dengan penyakit, umpamanya bagaimana hati ketika menghadapi musibah. Nah, ini dia pertanyaan, bagaimana hati ketika menghadapi musibah? Musibah apa? Penyakit. Beri contoh penyakit. Kehendak hawa nafsu ketika kita sakit apa? Mau sembuh, mau sehat. Kalau boleh sembuh secepatnya. Lepas makan obat langsung, itu kehendak hawa nafsu macam itu. Kalau mau tak boleh berlama-lama sakit nih. Kalau boleh hari ini sakit, hari ini juga sembuh. Itu keinginan hawa nafsu. Tetapi apakah berlaku kehendak hawa nafsu itu? Tidak, karena yang menentukan adalah Allah dengan kehendaknya. Maka sudah 2 hari masih sakit, 3 hari sakit juga, 4 hari sakit juga, seminggu sakit juga, setahun masih sakit juga, 10 tahun masih sakit juga. Kalau kita paksakan juga kehendak kita yang akan berlaku, disitulah beban muncul dalam hidup. Stres. Maka merah ini stres. Ini bisa boleh mengganggu jiwa, terganggu jiwa. Akan berat menjalani hidup. Lalu mesti abaikan kehendak hawa nafsu itu, mesti kalahkan kehendak hawa nafsu itu, yaitu dengan memohon bantuan ya kepada Allah, tetapi dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Maka nanti akan membantu iman kita untuk menghalang kehendak-kehendak hawa nafsu kita, sehingga kita tidak memperturutkan kehendak hawa nafsu. Macam mana caranya? Ingat akhirat. Nah, ini dia, ada kata akhirat. Ingat akhirat. Ingat akhirat. Kita menjalani penyakit nih adalah sebagai menyiapkan bekal untuk akhirat. Memanglah kita tak mau mati, kita mau hidup juga. Tapi kematian itu Allah yang menetapkannya. Pasti. Dunia, kalaupun kita ingin hidup di dunia ini, mau berapa lama hidup di dunia? Akan sekah kita hidup di dunia ini selama-lamanya? Tidak. Maka pandainya setan yang merah nih setan. Nah nih, yang merah. Pandainya setan ini, dia akan masuk ke dalam hawa nafsu manusia melalui dunia, sehingga melahirkan sifat-sifat yang tercela dari hawa nafsu itu. Ada sifat tamak, ada sifat apa lagi? Buruk sangka, ada sifat apa lagi? Ragu-ragu, ada sifat apa lagi? Sifat hilang semangat, malas. Ada sifat apa lagi? Banyak sekali sifat-sifat buruk. Inilah yang membuat kita menjadi terbeban dan sengsara dalam hidup. Ini mesti disingkirkan, mesti dipinggirkan, mesti diabaikan. Macam mana caranya ini? Ini yang satu lagi nih, yang 11 ini. Jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ridha, dengan melihat ke akhirat terlebih dahulu.
Dengan demikian insya Allah hati ini yang di dalamnya ada iman, ada nafsu, ada akal akan menjadi tenang. Karena yang membuat hati itu gelisah, ini yang merah nih yang membuat hati gelisah. Nafsu. Dan mungkinkah nafsu itu akan tercabut dari dalam hati kita? Tak, kita ini manusia, pasti ada nafsu. Yang tak punya nafsu itu malaikat. Malaikat tak punya nafsu. Kalau kita ini punya nafsu, maka kita akan diuji oleh Allah melalui nafsu yang ada dalam hati kita ini. Dengan demikian selesai sudah ketiga carta tentang kefahaman terhadap qada dan qadar. Boleh faham? Insya Allah. Dah selesai pengajian kita. Tinggal ayat Al-Quran lagi. Istri-istri Rasulullah. Di depan ini juga ada istri-istri. Wahai istri-istri, jawab dengan jujur. Suka kepada perhiasan ke tidak? Suka kepada cincin emas? Jangan bohong, jujur aja. Suka ke tidak? Suka kepada gelang? Suka kepada kalung? Suka kepada mutiara? Suka kepada harta benda dunia? Rumah besar? Suka? Itu adalah memang tabiat fitrahnya wanita, memang suka kepada perhiasan dunia. Tetapi siapa boleh sambung? Tetapi untukmu wahai istri-istri Nabi, kamu tidak boleh mendapatkan semua itu. Kamu memang istri-istri juga. Tapi untuk kamu, karena kamu adalah istri-istri Nabi, kamu tidak boleh mendapatkan semua itu seperti yang dikehendaki oleh istri-istri lain, istri-istri para sahabat. Tinggal kamu pilih. Mau dunia, tak jadi istri Nabi. Nabi akan ceraikan. Tapi kalau mau jadi istri Nabi, kamu kena tinggalkan dunia. Pilih mana? Maka saya pun bertanya juga kepada istri saya, kamu pilih siapa? Kamu pilih saya, maka abaikanlah keinginanmu untuk bergelang emas. Waduh. Maka abaikanlah keinginanmu untuk dibawa berjalan ke sana kemari. Waduh. Ya, ini ayat ini adalah ayat untuk menerangkan tentang ada kehendak Allah. Kehendak Allah kamu wahai istri-istri Nabi tidak seperti istri-istri yang lainnya. Yaitu kamu adalah istri-istri Nabi yang mesti menjauhkan diri dari keinginan untuk mendapatkan dunia. Istri-istri Nabi reda. Karena itulah dia takdir yang Allah tetapkan ke atas mereka. Meskipun mereka tidak bergelang emas, tidak mendiami rumah yang besar, tapi mereka istri-istri Nabi ini reda. Karena mereka reda, padahal wanita yang sama seperti mereka berkeinginan berbeda dengan keinginan mereka. Sama. Semua wanita inginkan perhiasan dunia. Tapi istri-istri Nabi reda, maka Allah reda kepada istri-istri Nabi tersebut. Sudah berapa reda? Sudah 2. Maka Allah memberikan karunia kepada istri-istri Nabi, maka istri-istri Nabi reda, berpuas hati. Maka semua istri Nabi ketika disebut namanya radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Allah redha kepadanya. Hafsah
radhiyallahu anha, Zainab radhiyallahu anha, dan seterusnya. Maimunah, Safiyah. Surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika. Katakan kepada istrimu wahai Nabi. Oh, ini dia ayat pilihan ini. In kuntunna, silakan memilih wahai istri-istriku. Ini perintah dari Allah kepada Nabi, Nabi menyampaikannya kepada istri-istri baginda. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Langsung pada terjemahannya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian, wahai istri-istriku, mengingini kehidupan dunia, gelang, cincin, kalung, apa lagi? Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu. Dengan cara yang baik. Pilih mana? Ayat berikutnya. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya, serta kesenangan di akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar, maka abaikanlah keinginan untuk mendapatkan perhiasan dunia. Pilih yang mana, wahai istriku? Maka berkatalah istri dunia, maka putarkanlah daripada perhiasan dunia. Ini untuk memahami qada dan qadar. Karena, mengapa ayat ini kita pilih? Karena ada, tapi sebahagian istri, tak semua. Sengsara betul lah nikah dengan abang nih. Menyesal saya. Tak redo. Qada dan qadar. Andaikan yang saya pilih yang dulu sama sekolah menengah dengan saya dulu kan dah. Syaitan masuk melalui hawa nafsu. Akhirnya kita menjadi tidak redha dengan pasangan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Ini contoh mudah lah nih. Ini kalau dipanjangkannya panjang, nah, kita tak nak panjangkan lah. Karena masa sangat terhad. Tinggal 2 menit. Kemudian kita rehat setengah jam. Selepas itu kita balik semula ke pukul 11. Atau kita sambung saja. Tapi ada snack di belakang tuh. Pilihan. Maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Ayat ini namanya ayat pilihan pada istri Nabi. Selesai sudah, maka dengan demikian tinggal lagi satu tajuk. Nah, ini yang berkaitan dengan macam mana sikap kita selepas kita memahami qada dan qadar. Nah, inilah yang akan kita bahas selepas ini nanti. Baik, kita hadkan sampai di sini. Nanti kita, ya. Ya. Jadi tak ada lagi. Dahulu ada gelang, ada ya, ada perhiasan dunia itu ada. Nak dibawa ke sana kemari dahulu itu ada. Dahulu tujuan, kalau sekarang ini kita pergi mana? Australia, kita pergi ke Eropa, kita
Pada masa dahulu, orang-orang yang mendiami Hijaz, Jazirah Arab itu yang bagian Mekah itu, kalau ke selatan mereka nak pergi ke Yaman pada masa itu. Kalau ke utara mereka nak pergi ke Syam, Jordan. Di situ ada peradaban lama di Jordan. Maka peniaga-peniaga Mekah itu berniaga antara Jordan dengan Yaman. Ini yang disebut dengan Rihlatash Shita'i wa Saif. Ini adalah kebiasaan kaum Quraisy. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i wa saif. Musim sejuk, musim panas, mereka pergi ke Yaman, mereka pergi ke. Tapi suami tak boleh nak bawa pergi ke utara, tak boleh, nak bawa pergi ke selatan tak boleh, tak ada kereta, tak ada kenderaan, tak ada wang nak melancong ke sana kemari. Macam mana redokah menjadi isteri yang kat rumah saja? Panjang kata mah. Bang, saya nak pergi ke sana kemari juga. Ini jiran tetangga kita ni baru balik daripada Eropah nih. Saya kat sini aja. Bawa lah saya ni, bang. Kata suami, tak ada uang deh, tak ada. Macam mana nak pergi? Kalau macam ni saya bosan lah, boring lah saya kat rumah ni. Adalah. Kalau dah macam tu, berkecamuklah rumah tersebut. Akibat daripada salah di dalam memahami qada dan qadar. Nah, ini penting sekali. Ini contoh mudah lah. Ini kita nak bagi contoh-contoh macam ni supaya mudah nak memahami kajian tadi. Kajian tadi ilmiah sekali. Yang ilmiah itu mestilah kita turunkan dengan contoh. InsyaAllah kita akan sambung semula selepas berehat. Karena tinggal lagi ayat saja lagi. Ini dah mudah. Nih. Tinggal tajuk ayat, tajuk ayat, tajuk ayat. Dah. Selepas itu tinggal nanti kesimpulan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.